Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan seri tafsir Al-Quran, Surah Al-Baqarah. Bani Israel ngotot minta diangkatkan raja buat mimpin perang. Giliran perang beneran diwajibkan, mereka malah kabur. Cuma segelintir yang tetap setia. Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Artinya, tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah." Dia menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga." Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan sungguh kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami." Akan tetapi, ketika perang diwajibkan atas mereka, mereka berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang zalim. Setelah Nabi Musa wafat, para pemuka Bani Israel datang ke Nabi mereka, minta diangkatkan raja biar mereka bisa berperang di jalan Allah. Nabi mereka, yaitu Samuel, sebenarnya udah curiga sama tabiat mereka yang gampang mundur, makanya dia nanya balik, "Jangan-jangan kalau perang beneran diwajibkan, kalian malah gak jadi berperang?" Mereka ngotot bilang gak mungkin, toh mereka udah diusir dari kampung halaman dan dipisahkan dari anak-anaknya, alasan yang cukup kuat buat berjuang. Tapi begitu perang beneran diwajibkan, kebanyakan mereka malah kabur, cuma sedikit banget yang tetap teguh. Ini nunjukin gampangnya manusia ngomong besar di awal, tapi lemah pas beneran diuji. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin dia memperoleh kerajaan, kekuasaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi raja kamu, dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Allah menganugerahkan kerajaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah maha luas, kekuasaan dan rezekinya, lagi maha mengetahui." Ketika Allah memilih Talut sebagai raja, banyak Bani Israel yang protes. Alasannya, karena Talut bukan dari kabilah bangsawan, dan bukan orang kaya. Padahal, menurut tradisi mereka, raja itu harus dari kalangan tertentu dan hartawan. Nabi mereka nge-counter, Allah pilih Talut bukan karena harta atau garis keturunan, tapi karena kelebihan ilmu dan fisik yang dia punya, dua hal yang jauh lebih penting buat mimpin pasukan perang. Dari sini kita belajar, standar kepemimpinan menurut Allah itu beda sama standar manusia, yang sering kejebak sama status sosial dan kekayaan, padahal yang lebih penting itu kapasitas dan kemampuan sesungguhnya. Dari dua ayat ini kita belajar, gampang banget ngomong siap berjuang di awal, tapi yang benar-benar teguh cuma segelintir orang, dan standar kepemimpinan sejati itu soal kapasitas, bukan status atau harta. Pada part berikutnya, kita lanjut membahas tanda-tanda terpilihnya Talut sebagai raja, lewat kembalinya Tabut. Sampai jumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.